I was completely a different person right now. Mungkin orang lain dan teman-teman gue atau family itu ngelihat gue masih jadi orang yang sama, padahal gue udah jauh berbeda. Secara fisik, of course gue berubah, tapi dalam hal lain gue juga mengalami perubahan yang signifikan. Perubahannya tuh inside and outside. Cara gue memandang dunia jadi berubah, mindset gue berubah, cara gue ngehandle masalah berubah, cara gue ambil keputusan, cara gue nge-spend waktu, uang, energi, how I feel about myself. Gue jadi lebih confident, lebih disiplin, dan gak butuh eksternal validasi lagi. Sekarang gue lebih bisa menerima diri gue dan semua kekurangannya. I'm actually practice self-love, but in a good and positive way. Dan semua perubahan yang gue alami, semuanya itu bermula dari gym. Mungkin lu liatnya biasa aja, kayak masa berubahnya gara-gara gym doang? Tapi sebenarnya ada banyak banget life lesson, ada banyak banget pelajaran hidup itu yang diajarkan di gym. Menurut gue, tempat gym itu kayak representasi kehidupan kita in the real world. So, di video kali ini gue bakal cerita gimana caranya gym ngerubah hidup gue dan pelajaran apa yang gue dapet. Yang lu juga bisa terapin di kehidupan lu, because there's a lot of wisdom you can actually learn from the gym. Hi there, welcome back to my YouTube channel. Buat yang belum kenal, kenalin nama gue Rebecca. Gue tuh orangnya sangat-sangat pemalu, insecure, dan gak percaya diri. Kayak, there's no way gue bisa ngomong di depan kamera kayak sekarang. Semuanya terjadi karena sejak kecil tuh gue sering dibully. Jadi gue dulu lahir dan besar itu di sebuah kampung kecil di desa. Nah, gue tuh dulu gak percaya diri karena kalau misalkan gue ngelakuin kesalahan sama nenek dan nyokap gue tuh gue selalu dihukum. Jadi kalau gue ngelakuin kesalahan, gue bakal dihukum. Jadi udah ketanam di mindset gak mau mencoba karena takut gagal. Lebih baik diem aja, cari aman, dan gak buat kesalahan. Di sekolah juga gue gak punya teman, gue jadi bahan bulian because I was too ugly to become their friends. Gue juga di kampung tuh miskin banget, sampai gak ada yang mau temenan sama gue. Makanya gue sangat insecure. Bahkan sampai gue tumbuh dewasa, gue tuh masih sering membanding-bandingkan hidup gue sama orang lain. Kayak gue tuh gak puas sama keadaan. Gue sering komplain, merasa gak adil, dan gue jahat banget sih sama diri gue. Gue mengkritik diri gue terus-terusan, dan literally gue gak pernah peduli sama badan gue sendiri. There's a lot of heartbreak and it was pain. Waktu itu tahun 2018, pertama kali gue menginjakkan kaki di gym. I have no idea what I'm doing. Kayak gue tuh cuma iseng-iseng doang ngisi waktu. Karena emang dari kantor juga disediain budget buat bayar membership gym olahraga. Ceritanya panjang sih, gue ngelakuin banyak banget kesalahan pas awal nge-gym sebelum akhirnya gue konsisten buat angkat beban. Dan ini adalah awal dari perubahan. Pertama, di gym gue belajar konsisten dan disiplin. Disiplin itu artinya tetap ngelakuin meskipun lu lagi males atau nggak mood. Jadi mau hujan, mau mager, atau sibuk banget, lu tetap datang buat latihan. Itu namanya disiplin. At first emang susah banget. Gue aja butuh waktu bertahun-tahun sampai akhirnya gue bisa beneran disiplin buat olahraga sama disiplin makan. Dan karena gue udah tahu nih untuk meraih hasil itu harus disiplin, gue mulai mempraktekannya di hal-hal di luar gym. Gue mulai disiplin buat belajar, baca buku, riset. Gue juga mulai disiplin dalam pekerjaan, terus gue mulai disiplin dalam nabung dan investasi. Dan juga gue lebih disiplin dalam hal self-improvement. Gak nyangka banget, dalam beberapa tahun everything start going better. Serius, disiplin juga kunci. Gue bisa aktif sampai sekarang posting konten sama menginspirasi orang di sosmed. Without disiplin, gue nggak akan ada di sini sekarang. Gue juga masih nggak nyangka sih, dari awalnya cuma disiplin di gym, tiba-tiba gue jadi disiplin juga dalam kehidupan. Nomor 2, sometimes pain and failure is necessary for growth. Kalau di gym kita tuh harus latihan sampai close to failure biar dapet growth yang maksimal. Untuk bangun otot ataupun naikin strength kekuatan, kita tuh harus men-challenge diri sendiri terus dengan ngelakuin namanya progressive overload. And I'm telling you, it was pain. Gue tuh ya kalau latihan kaki bisa sampai shaking, nahan sakit dan perih di otot kaki gue.
naikin beban latihan itu nggak gampang. Kita harus ngangkat beban yang lebih berat atau ngelakuin repetisi yang lebih banyak dari sebelumnya. Tapi untuk menambah massa otot, kita emang harus ngelakuin itu kan. Untuk naik level, kita harus bekerja keras dan menahan sakit. Gara-gara gue belajar tentang progressive overload di gym, gue sekarang melihat masalah di kehidupan itu sebagai tantangan buat gue naik level. Dan ketika gue gagal, gue nggak pesimis lagi. Tapi gue jadi lebih tangguh dan terus mencoba sampai gue berhasil. Dan setiap kali gue melakukan kesalahan di gym, gue tuh selalu belajar sesuatu untuk jadi lebih baik. Misalnya gue lakuin kesalahan di form gerakan. Dari situ gue belajar, oh ternyata cara yang bener tuh begini toh. Sama kayak kehidupan, setiap kali gue ngelakuin kesalahan, gue nggak nyalahin diri sendiri lagi, tapi gue melihat kesalahan itu sebagai opportunity to learn. Again, semua hal itu gue pelajarinya dari tempat gym dan gue praktekkan in the real world. Nomor 3, opportunity is everywhere. Dalam gym, opportunity itu ada dalam bentuk beban weight. Kesempatan itu ada di sana. Tergantung keputusan lu untuk mencoba pick up the weight. Beban di gym itu terbuka untuk semua orang, tapi nggak semua orang mau untuk angkat beban. Nggak semua orang mau ambil opportunity yang tersedia. Dan gue terapin dalam kehidupan sehari-hari. Gue sekarang melihat sekeliling gue itu sebagai opportunity. Menurut gue, waktu adalah opportunity terbesar. Gue pakai waktu gue itu untuk belajar hal baru sama creating content. Tapi nggak semua orang tuh mau menggunakan waktu luang mereka untuk actually building their dreams. Semua orang itu punya waktu yang sama, tapi nggak semua orang mau menggunakan waktunya untuk create something. Nomor 4, mindset is everything. Di gym itu, meskipun lu udah latihan dengan benar, tapi kalau mindset lu masih salah, lu masih punya blocking mindset dan nggak percaya diri, trust me, hasilnya pasti bakal minim. So many years, mindset gue tuh salah, makanya hasil gue juga gak maksimal. Setelah gue belajar bahwa outcome kita itu ditentukan oleh mindset, gue mulai ngelakuin namanya tuh mindset shift. Sebelum melakukan sesuatu, sekarang gue selalu make sure kalau pola pikir gue itu udah bener. Cara merubah mindset itu dengan pengetahuan dan kepercayaan sama diri sendiri. Di gym, gue tuh selalu belajar untuk ngandelin diri sendiri. Dan self-reliant ini literally gue praktekin juga dalam kehidupan. Pokoknya penting banget sih untuk punya mindset yang benar dalam segala sesuatu. If you think you can or you cannot, both are right if you believe. Nomor 5, the most dangerous place is the comfort zone. Lingkungan yang nyaman, yang gak ada tantangan, itu bikin kita gak berkembang. Gua dulu tuh suka banget namanya main game sama nonton drama Korea. Like, I can literally stay up all night buat main games ataupun nonton. Dan gue sadar, kok lama-lama gue merasa gak ada perkembangan. Hidup gue stuck di situ-situ aja, gak ada kemajuan. Karena gue nyaman. Dan pertama kali gue nge-gym, itu gak enak banget rasanya. Gue harus mendorong diri gue banget untuk olahraga. Gue harus memaksa diri gue itu untuk latihan. Sampai otak gue tuh berpikir, ngapain sih gue keringetan capek-capek kayak gini? Lebih enak juga nonton film sambil rebahan di rumah, ya kan? Otak gue tuh komplain terus, tapi gue harus terus nge-push myself to the limit. Dalam latihan juga, kalau lu bebannya udah terbiasa dan nyaman, progresnya akan otomatis stuck. Makanya gym itu bikin gue sadar kalau comfort zone itu bahaya banget, bikin kita nggak berkembang. So, gue terapin prinsip yang sama juga dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat gue mulai nyaman, rebahan, terus main HP, gue bakal nge-push diri gue untuk belajar. Emang gak nyaman, tapi gue harus nge-push diri gue untuk belajar supaya pemikiran gue berkembang. Yang terakhir nomor 6, apa yang lu lakuin saat gak ada orang itu jauh lebih penting dari apa yang kelihatan orang. Gue dulu tuh belajar kalau ada nyokap gue, atau gue tuh langsung sibuk banget kalau ada bos datang. Gue praktekin self-love itu di depan orang. Atau apapun hal yang gue lakuin itu supaya dilihat orang. Pada saat itu juga gue masih butuh external validation to feel enough about myself. Dan di gym gue belajar namanya komitmen. Kalau gue udah komit untuk latihan, mau ada temen, mau nggak ada, gue harus tetap datang untuk olahraga. Gue jaga makan, itu nggak cuma di depan orang aja pura-pura makan salad, terus sebenarnya di belakang gue makan cireng. Tapi mau ada orang, mau enggak, gue tetap perhatiin makanan gue. Dalam kehidupan gue juga praktekin hal yang sama. Gue nggak memberi di depan kamera doang, biar orang lihat gue tuh generous.
Tapi mau ada kamera, mau enggak, kalau mau memberi ya memberi aja. Sama halnya juga dengan hubungan. Gue nggak perlu share foto-foto romantis sama caption yang sweet di internet untuk nunjukin bahwa gue tuh couple goals. Yang penting kan hubungannya baik dan komunikatif sehari-hari. Sebenarnya ada banyak hal yang gue pelajari di gym, cuma takut nanti videonya jadi kepanjangan. So, jangan lupa stay in touch di Instagram karena gue banyak share wisdom dan postingan juga di sana. Alright, itu aja video untuk hari ini. Jangan lupa subscribe dulu dan bunyiin notif biar nggak ketinggalan